Mampus, saya Didu di Skatmat. Mulai panik. Panik saya Didu. Panik dikuliti Ketua Umum Rampai Nusantara Merdiansyah Semar. Wujud asli dari saya Dudu. Gaduh ditelanjangi di depan semua orang. Dia yang teriak-teriak kritik sana sini. Menamai dirinya sebagai manusia merdeka. Ternyata yang benar manusia sakit hati. Hahaha. Kalau Pilpres ya kan, masih aja belum move on. Coba deh kita tonton bareng-bareng bagaimana Said Didu ditelanjang sehingga muncul wujudnya aslinya ya. Mari kita simak teman-teman Sirait Media video berikut ini. Tapi sebelum mulai, ada baiknya teman-teman Sirait Media itu klik tombol subscribe dan juga klik like, share video ini. Biar makin rame. Selamat menyaksikan. Ya itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Fahrul Razi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta kan, nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa. Itu normal saja. Sama dengan Anda bertahan mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu. Tapi, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara mereka. Itu dan suara untuk bangsa dan soal negara. Pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Tuh, Kak saya bilang. Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara dulu? Ada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari TPUA juga ya, untuk hadir di podcast. Namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host, Kojenudin itu mantan ex-HTI. Ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Jangan kita sakit hati karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha, target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan XHTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ada videonya itu. Ada videonya. Oke. Saya tadi pagi iseng aja sih baca tweetnya seorang mantan pejabat BUMN yang sekarang nganggur dan menyebut dirinya manusia merdeka, yaitu Muhammad Said Didu, dan saya langsung ketawa. Said Didu dulu adalah seorang pegawai atau pejabat BUMN dengan jabatan yang cukup tinggi, yaitu sekretaris BUMN. Ini jabatan elit sebenarnya di BUMN, dan Said Didu menjabat 5 tahun di sana, mulai tahun 2005 sampai 2010, waktu zaman pemerintahan SBY. Dan kalau saya baca lagi track recordnya Said Didu, dia juga di waktu yang sama menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan BUMN yang elit, yaitu PTPN dan Bukit Asam. Said Didu juga ditulis lulus dari IPB dengan predikat summa cum laude. Dia juga staf sus Menteri BUMN pada zamannya SBY. Dengan segala macam track record Said Didu yang mentereng itu, tentu dong kita semua kagum dan menganggap dia sebagai orang pintar yang pasti mengerti segala seluk-beluk pemerintahan, khususnya apapun tentang BUMN.
Tadi pagi tuh saya ngakak baca tweetnya tentang IKN dengan melampirkan link dari sebuah portal berita yang menulis tentang perkataan Jokowi bahwa gedung-gedung di calon ibu kota negara baru akan mulai dibangun oleh swasta dan bisa terlihat fisiknya di bulan Januari 2023 atau tahun depan. Nah, yang kocak adalah tanggapan mantan staf sus Menteri BUMN dan komisaris di beberapa BUMN pada zamannya itu, si Said Didu, yang bilang IKN akan jadi milik swasta dan pemerintah hanya menyewa. Jujur, saya tuh bengong baca statement Said Didu itu. Lah dia kan dulu orang BUMN. Harusnya pintar dong dalam menjelaskan kepada kita bahwa dalam sebuah proyek raksasa selalu ada model kerjasama antara pemerintah dan swasta yang biasanya dibuat dalam skema Public Private Partnership atau PPP atau yang sekarang lebih dikenal namanya dengan KPB. Pak Didu, ini parah. Ya. Ini mohon maaf nih, saya harus bicara fakta. Saya perhatiin setelah Bapak dipecat jadi komisaris BUMN, semenjak itu omongan Bapak tuh udah nggak kekontrol lagi. Ini parah nih. Bahkan di setiap kesempatan Bapak tuh selalu menyerang Pak Jokowi secara membabi buta, baik itu ke Pak Jokowi maupun keluarganya. Nah, dengan Bapak seperti itu, ini parah. Bapak bersama teman-teman Bapak tuh kelihatan bodoh, tahu nggak? Teman saya jangan saya dong. Ya sama aja, Bapak juga kelihatan bodoh. Bodoh-bodoh aja. Gas banget, Lebih nangis saya tadi melihat. Ya udah, kalau mau nangis nangis aja. A few moments later. Ratusan ribu rakyat. Dia nangis beneran, guys. Sampai kemudian Pak Jokowi turun lengser. Lalu kemudian dilanjutkan menurut Anda nih ya, dilanjutkan oleh menantunya Bobi Nasution yang sebelumnya Aceh lalu kemudian ditarik ke Sumatera Utara. Kan itu jadi kemudian persepsinya. Yang menarik adalah lobby Bobi Nasution bukan pariwisata. Tapi dia bilang gasnya sama dengan Andaman. Jadi berarti dia punya data. Bukan, yang bilang itu kan Bobi. Gubernur Aceh. Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Aceh. Gubernur Sumatera Utara menyatakan dukunglah kerjasama ini karena ini menanggung sumber daya alam yang sangat besar, gas. Bobi Nasution mengatakan bukan itu juga. pariwisata. Tidak ada itu kata-kata itu. Yang pertama itu ada Gubernur Aceh yang mengatakan itu di Malabo pada saat mereka rapat ya. Saya katakan itu kata Bobi kepada orang yang cerita. Ya, Bahwa itu bisa dipertegas siapa bercerita dengan siapa. saya punya hak, saya punya WA-nya orang. Ya, saya juga punya hak untuk menjawab Ya. itu, ya kan? Ya. Karena ini penggiringan opini. Ya udahlah. Ini terjadi penggiringan opini. Ya kan? Jangan juga menjelek-jelekan juga dengan Jokowi pemerintahan sebelumnya. Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar aja mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Abraham Samad juga seperti itu. Jadi Abraham Samad juga diisukan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ada data kecil yang bisa jadi data besar. Apalagi cuma soal Gibran yang sudah ada jejak digital di mana-mana. Jadi Bang, pasal 7A, 7B itu dibuat dengan halusinasi. Kalau salah pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tanpa halusinasi. 7A 7B itu apa? Coba jelasin. 7A itu bilang bahwa presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatan. 7B itu prosesnya di DPR bagaimana, di Mahkamah Konstitusi bagaimana, di MPR bagaimana. Itu halusinasi dibuatnya. Oh iyalah, kalau tidak berpikir kira-kira ke depan. Kita berhalusinasi kalau ada wakil presiden kita dulu suka pakai akun samaran palsu dengan nama palsu, lalu ternyata berisi cacat etik. Nah, wakil presiden seperti ini ada informasi, ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada
tanda kutip ada investor di balik ini. Investor? Yes. Tapi saya kan ya karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana sini. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat panjang. Targetnya udah saya bilang tadi memang ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi karena kan Pak Jokowi ini kan ya hari ini di politik masih eksis. Penerusnya masih ada, masih panjang lagi. Jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini. Kalau bisa ini semua selesai saat ini juga ya. Mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum, tapi ada politik ya juga di balik ini ya? Justru politik murni? Enggak, politik kepentingan bisnis di sini semua ini. Bisnis? Yes. Untungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek. Pokoknya sampai konspirasi, bagaimana keputusan siapa yang membangun konspirasi itu? Iya, semua yang teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang membangun konspirasi ini diintervensi lah sama paman, ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat dan tanpa ada paman, ketika putusan ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putus ini bukan nggak di judicial review deh bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK bang. Putusan nomor 90 itu. Keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor 90. Saya bisa cek loh. Saya agak confused bagian itu. Karena bisa cek loh putusan MK-nya itu. Saya cuma lupa nomornya aja. Digugat lagi nih putusan MK nomor 90 ini digugat lagi ke MK karena udah jadi undang-undang kan? Ya, digugat lagi sekarang. Bukan, waktu masa Pilpres digugat lagi. Diputuskan oleh hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Memperkuat itu. Pak Suhadi. Jangan ini ngawur nih ceritanya, ya. Saya dibilang tadi, putusan MK itu udah menjadi hukum positif. Artinya hukum yang berlaku sekarang, yang bernama ius constitutum, artinya hukum yang berlaku di negara ini. Jadi kalau kita memundurkan lagi parameter-parameter berpikir, ini kita kayak seperti orang terbelakang dalam konteks ini, ya kan? Ingat loh, hukum itu harus dihormati. Kita kan katanya negara hukum, Kalau itu sudah menjadi hukum positif, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus hormati itu, Berkaitan masalah tidak puas dan lain sebagainya, masih ada 5 tahun lagi kok, Mas, 2029 kalau memang mau diperebutkan. Jangan bicara sekarang. Negara sekarang lagi mau membangun kok. Kenapa sih dimensinya itu terus yang dibawa-bawa? Harusnya kan kita berpikirnya tuh ke depan, bukan lagi menengok ke belakang. Jadi kalau seandainya sekarang kita berpikir ke belakang lagi, jadi kita seperti kerdil sepertinya. Karena kenapa? Kan saya dibilang tadi, itu udah jadi hukum positif kok. Nanti mungkin hukum tata negara, ahli hukum tata negara bisa lebih menjelaskan seperti ini gitu. Itu tadi ya videonya. Menarik nih, apa yang dikatakan Pak Suhadi. Ini putusan MK itu sudah putusan positif yang mana itu sudah sah ya teman-teman. Ya sudah ketok palu, terus kemudian itu sudah dilaksanakan. Berarti Pak Wapres, Mas Gibran itu memang sudah sah secara hukum menjadi wakil presiden dan jalurnya pun tidak dilanggar oleh Mas Gibran seperti itu ya. Kemudian ini ada yang terus mereka bawakan soal itu ya. Yang mana ketika dipikir-pikir lagi, teman-teman, ketika hukum putusan MK itu merupakan hukum positif gitu ya. Ini orang-orang yang justru mengingatkan pemakzulan Mas Gibran itu. Orang-orang yang tidak menghargai hukum konstitusi. Orang-orang yang berusaha untuk membawa kita kembali lagi ke belakang. Kalau Pak Sunadi seperti ini, kita kayak seperti orang yang terbelakang dalam konteks kita seperti kayak orang yang terbelakang seperti itu ya. Gimana kalau menurut kawan-kawan, teman-teman Sirait Media,
Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian sangat bermanfaat buat kita semua, ya. Terima kasih karena kalian sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Aku undur diri. Sampai jumpa di video Sirait Media selanjutnya. Bye-bye. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Berkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih.